Hai, apa kabar teman-teman setia penonton channel Belanja Mobil? Kenapa akhirnya gue berpakaian seperti ini pada hari ini untuk membawakan video ini? Karena di video kali ini gue akan membahas sebuah mobil klasik yang masih memberikan memberikan suatu hal yang membanggakan, indah dan juga unik desainnya. Mobilnya ada di samping gue sekarang. Warnanya green seperti ini. Dan ini dia Mercedes-Benz E230 W210 E-Class yang generasi kedua. Selamat datang dan selamat menyaksikan review dari Mercedes-Benz New Ice. Yes, dan ini dia teman-teman, sebuah mobil yang sampai saat ini masih mencuri perhatian, khususnya gue sih, karena gue ngefans banget sama mobil ini dan pengen banget memiliki mobil ini sebagai kendaraan harian. Kalian lihat sendiri, ini merupakan sebuah Mercedes-Benz E-Class, di mana penamaan E-Class sebenarnya baru dimulai di generasi ini teman-teman. Dan kalau anak-anak Mercy bilang ini merupakan E-Class generasi kedua, meneruskan kesuksesan dari Mercedes-Benz W124 atau yang dikenal dengan Mercy Boxer. Dan ini adalah Mercy W210 dengan nama New Ice. Nah, kenapa bisa dibilang New Ice? Karena bisa kalian lihat tampangnya berbeda daripada Mercedes-Benz Boxer. Dia sedikit lebih melengkung-lengkung, sedikit lebih modern, karena mobil ini memang pertama kali dijual oleh Mercedes-Benz Indonesia pada tahun 1995. Dan mobil ini generasi terakhirnya W210 berhenti produksi di tahun 2003 teman-teman. Nah, kita kembali lagi, kenapa namanya New Ice? Karena untuk Mercedes-Benz E-Class diberikan tampang baru, di mana untuk bentuk lampunya bisa kalian lihat sendiri bulat-bulat teman-teman, dan berbeda daripada Mercy Boxer yang bentuk lampunya kotak. Dan menurut gue tampilan seperti ini nggak pernah salah dan cenderung lebih unik. Nah, dari New Ice ini akhirnya untuk Mercedes-Benz E-Class sampai generasi-generasi selanjutnya dipertahankan bentuk lampu yang terpisah seperti ini teman-teman. Jadi bisa dibilang New Ice ini adalah salah satu pelopornya. Seperti kalian lihat, dia walaupun tahun yang sudah tua banget teman-teman, karena ini merupakan mobil tahun 97, dimana udah sekitar 24 tahun mobil ini umurnya, tapi desainnya masih terlihat sangat oke lah untuk tahun 2021 ini. Nah, bagian lampunya yang bulat ini juga materialnya juga masih kaca teman-teman, bukan lagi bentuk mika seperti mobil-mobil modern. Dan untuk generasi sebelum facelift seperti ini, bempernya masih seperti ini teman-teman, jadi masih standar aja. Dan untuk grillnya juga terlihat lurus-lurus seperti ini. Nah, karena ini Mercedes-Benz kelas menengah, tidak lupa Mercedes-Benz juga meletakkan sebuah signature dari mobil-mobil Mercy, yaitu pada bagian tengahnya. Oke, untuk bagian depan bempernya ini merupakan Mercedes-Benz tipe klasik, di mana untuk tipe klasik merupakan tipe paling rendah, yang atasnya ada tipe elegance dan yang paling tinggi adalah tipe avant-garde. Nah, untuk tipe klasik ini untungnya sudah dibekali satu buah fog lamp ya teman-teman. Di sini fog lampnya. Oke, nggak ada garis chrome, chrome-nya cuma ada di bagian grill saja. Dan tampilannya seperti ini. Gimana? Suka nggak kalian sama tampilannya? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, ngomongin Mercedes-Benz W210 New Ice, dia juga dibekali dengan beberapa tipe pilihan mesin. Jadi langsung aja gue ceritain bagian mesinnya sekaligus gue kasih lihat nih bentuk mesin. Jadi khas Mercy klasik, dia ada lidah yang keluar kayak gini, tinggal kalian tarik aja dan diangkat. Yeay, pegasnya masih optimal banget nih. Dan ini dia layout dari ruang mesin Mercedes-Benz E230 teman-teman. Dan selama kiprahnya Mercy E-Class atau W210 diberikan 4 pilihan mesin oleh Mercedes-Benz. Dan untuk mesin ini adalah mesin
pre-facelift, dimana masih sama seperti kodenya, yaitu E230 yang berisi mesin 2300 cc 4 silinder teman-teman. Dan mesin ini terbukti ketaguhannya karena mesin yang sama seperti yang digunakan di Mercedes-Benz Boxer. Jadi belum ada ubahan mesinnya, masih sangat oke banget dipadukan atau diberikan di Mercy walaupun sudah berbeda generasi. Nah, mesin ini sendiri bisa menghasilkan tenaga di angka 148 horsepower dan torsi di angka 220 Nm. Nah, kalau kalian pengen yang lebih bertenaga lagi, yang lebih kencang lagi, ambil yang versi E320 di mana untuk mesinnya itu merupakan mesin 3200 cc 6 silinder yang tenaganya bisa mencapai 220 HP dan torsi di angka 300 Nm. Dengan mesin 2300 cc aja sudah cukup untuk memberikan figur akselerasi yang juga cukup baik untuk mobil ini. Nah, mesin ini tenaganya disalurkan melalui transmisi otomatis 5 percepatan ke 2 roda belakang teman-teman. Jadi ini real wheel drive. Kalian lihat layout mesinnya masih sangat rapi dan ada satu modul ABS yang berarti mobil ini sudah mendapatkan peranti keselamatan EBS. Oke, sekarang gue pengen ceritain ke kalian bagian samping dari mobil yang sangat indah ini. Let's go. Yeay, ini dia tampilan samping dari Mercedes-Benz E-Class E230 dengan kode bodi yang dikenal W210. Dan kalian lihat sendiri, ini merupakan mobil yang sangat panjang teman-teman. Karena panjangnya ini tercatat di angka 4.850 mm, yang berarti hampir 5 meter. Dan kalau sudah 5 meter, itu kelasnya Mercedes-Benz S-Class teman-teman. Karena dia merupakan adiknya atau varian yang lebih bawah, jadi dia menghormati Mercedes-Benz S-Class. Oke, di bagian samping sini, untuk tipe klasik, dia sayangnya polos banget teman-teman, dan cenderung plain aja, karena dia tidak diberikan aksen-aksen chrome yang menambah nilai eksklusivitas mobil ini. Sama sekali nggak ada bahkan teman-teman, karena untuk bagian side body markernya tuh, itu masih diberikan sewarna body, dan untuk bagian kacanya juga belum terdapat window lain yang model chrome teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini malah tampilannya makin klasik seperti tipenya klasik. Untuk bagian lampu sen, karena ini merupakan mobil klasik, jadi sennya bukan lagi ditempatkan di bagian spion, melainkan ditempatkan di fender bagian depan teman-teman. Lucu ya, klasik banget. Kita ke belakang sedikit, dia terlihat bodinya yang sangat panjang nih, dari mulai pilar C-nya ke belakang. Panjang banget bagian bagasinya. Kalau kita ngomongin bagian roda, nah ini yang membedakan daripada tipe klasik, tipe elegans maupun tipe avant-garde. Karena tipe klasik ini sayangnya Mercedes-Benz masih memberikan velg dari mobil ini berjenis velg kaleng teman-teman. Jadi kalau kalian tahu velg-velg ban serep ya teman-teman, velg kalengnya, nah ini sebenarnya velgnya velg kaleng. Tapi Mercedes-Benz biar tetap gaya, tetap memberikan wheel dop seperti ini bentuknya. Ini materialnya plastik ya teman-teman, bisa kalian copot. Nah, untuk bagian velgnya dia berukuran 15 inci yang dibalut ban ukuran 195/55. Jadi kalau kalian nanya velg standarnya New Ice, biasanya kan New Ice sudah diganti-ganti velgnya teman-teman. Ini merupakan velg standar yang benar-benar standar. Tapi untuk bannya sudah diganti dong pastinya sama kita. Jadi masih oke banget karetnya. Di bagian pengereman juga depan sudah cakram, belakang cakram, dan kayak sendiri ada modul ABS untuk bagian depannya. Jadi sudah ada ABS dan EBD-nya teman-teman. Kalau nggak salah ada brake assist juga nih teman-teman. Teknologinya sudah cukup oke. Bagaimana kalau sekarang kita lihat bagian belakangnya sebelum akhirnya gue ceritain untuk ke bagian interior. Jadi inilah tampilan belakang dari Mercedes-Benz E230 W210 New Ice, yang mana tampilan belakangnya masih senada seperti tampilan depan. Dia sudah sedikit lebih membulat ya teman-teman jika dibandingkan dengan Mercy Boxster. Dan lampunya ini mengundang perdebatan nih teman-teman, karena bentuknya tidak seindah lampu depannya kalau menurut gue pribadi. Dan lampunya pastinya masih bohlam pijar alias halogen. Dan di belakang sini juga polos banget, nggak ada aksen-aksen chrome yang menghiasi bagian belakang dari Mercy E-Class ini. Oke,
Di bagian belakang juga belum ada sensor parkir, dan bumper belakangnya ini masih besi teman-teman. Jadi jos. Bagaimana kalau sekarang gue ceritain sedikit bagian bagasinya. Dia tinggal ditekan aja kalau kunci dalam keadaan terbuka. Dimana untuk dimensi bagasinya terlihat cukup luas, walaupun tidak seluas Mercedes-Benz S-Class, tapi masih sangat cukup untuk membawa barang-barang kalian ke dalam bagasi ini. Oke, kita tutup. Ya, sepertinya itu aja yang bisa gue ceritain untuk bagian belakang dari Mercedes-Benz E230 ini. Dan langsung kita lompat ke dalam buat gue ceritain bagian interior dari mobil ini. Let's go. Ya, teman-teman. Sekarang sudah sampai di dalam Mercedes-Benz W210 E230 tipe klasik, teman-teman. Dan memang tipe klasik ini adalah tipe yang paling basic atau paling bawah daripada Mercedes-Benz New Ice ini. Jadi tampilannya secara langsung terlihat ini masih sangat minimalis, dan bahkan bagian dashboardnya ini masih sama seperti Mercedes-Benz Boxster, teman-teman. Tapi di sini sudah sedikit modern karena dia kuncinya sudah menggunakan kunci model tembak seperti ini nih. Kalau kata-kata anak Mercy, kunci model tembak. Jadi langsung kita masukin aja. Langsung kita nyalain dan rasakan bagaimana getaran mesin dari Mercy yang sudah berumur 25 tahun ini. Dan ya, memang mobil ini dikenal dengan tingkat kenyamanannya. Bahkan ketika mesin hidup seperti ini, idle, getarannya itu sangat minim sekali, teman-teman. Jadi rasanya wow, masih sangat oke banget kalian pakai di tahun 2021. Sip, nyalain AC dulu, agak sedikit panas. Dan AC-nya untuk mobil ini sendiri masih dingin banget. Kita lanjut bahas posisi duduk. Mercy memberikan posisi duduk yang sejatinya memang nyaman sekali untuk driver, untuk passenger apalagi, karena dia kursinya khas seperti Mercy klasik, di mana kursinya itu dibuat sangat empuk sekali, teman-teman. Jadi ya sangat memeluk juga dan nyaman banget kalian gunakan dalam kota maupun keluar kota, karena ini tipe klasik. Kursinya masih diatur semuanya melalui metode manual, teman-teman. Untuk maju, untuk reclining sebelah bagian kiri sini, dan untuk naik turun dia masih manual semua, teman-teman. Nah, untuk setirnya, sayangnya untuk tipe klasik ini setirnya fix, alias nggak bisa diatur tilt maupun teleskopik, dan ya udah, jadi yang kalian hanya bisa menyesuaikan via kursinya aja. Nah, tapi di setir ini tampilannya sudah sedikit modern, berbeda dengan Mercy Boxster atau generasi sebelumnya, tapi belum ada tombol-tombol apapun. Kalau kalian pengen tombol-tombol, ambillah yang versi facelift, karena yang versi non facelift seperti ini setirnya polos banget ya, teman-teman. Kita bahas bagian instrumen cluster khas Mercedes-Benz lagi. Instrumen clusternya untuk tahun-tahun segini masih dipenuhi dengan instrumen cluster model analog, di mana di bagian tengah itu terlihat speedometernya cukup besar, di bagian kanan ada tachometer, di bagian kiri ada penunjuk bensin atau fuel meter dan penunjuk suhu daripada mobil ini. Mobil ini seperti yang kalian lihat, interiornya pun masih sangat orisinil, bahkan nggak ada cacatnya, masih sangat bagus sekali. Dashboardnya masih sangat lembut, soft touch-nya, dan bagian door trimnya juga, walaupun sudah berumur 25 tahun, tapi odometer daripada mobil ini masih tercatat di angka 33.633, teman-teman. Dan itu sangat kecil sekali. Kalian pasti sulit mendapatkan Mercy W210 dengan kondisi yang seperti ini. Kita bahas ke bagian konsol tengah. Di atas ada dua buah blower AC, di bawahnya ada untuk membuka dan menutup kunci pintu. Lalu di bagian sebelah tombol hazard ini ada fungsi untuk menurunkan bagian headrest dari penumpang belakang, teman-teman. Nah, jadi headrestnya sudah otomatis, jadi kalian visibilitas ke belakangnya makin terlihat ketika kalian menurunkan semua headrest di bagian belakang. Nah, kita ke bagian bawah, AC-nya walaupun belum digital, tapi dia sudah bisa diatur suhunya
dan dual zone. Jadi kanan kiri kalian bisa atur sesuka hati suhu yang ideal sesuai dengan kemauan kalian. Bagian bawah head unitnya masih standar juga teman-teman. Liatin bentuknya standarnya seperti ini. Dan untuk head unit ini single din aja dan nggak bisa memutar konektivitas apapun karena memang head unit bawaannya. Oke. Lalu ke bagian bawah banyak sekali tempat-tempat penyimpanan. Ada 2 tempat penyimpanan tertutup, ada 1 buah lighter. Dan kita ke bagian tengah belakang. Mobil ini bertransmisi otomatis 5 percepatan yang juga dibekali dengan 2 mode berkendara, yaitu mode berkendara sport dan normal teman-teman. Jadi untuk tahun ini Mercy sudah sedikit lebih canggih memberikan fitur mode berkendara. Nah untuk bagian power window, jika kalian pengen ngatur, di bagian konsol tengah ini semuanya sudah all auto teman-teman, up and down, jadi manis banget. Lalu ada tombol bukaan bagasi dan untuk mengatur spion teman-teman. Lengkap ya. Namanya juga Mercedes-Benz lagi-lagi. Selain itu juga walaupun mobil ini tahun 96, tapi Mercedes-Benz sudah memberikan fitur keselamatan yaitu airbag teman-teman. Jadi Mercy memberikan 2 buah airbag di bagian depan, di bagian driver dan penumpang sebelah kiri. Lengkap ya untuk fitur keselamatannya. Dan spionnya belum elektromatik. Lalu ada lampu baca yang semuanya berfungsi dengan normal. Sepertinya itu aja yang bisa gue ceritain untuk bagian kabin depan dari Mercedes-Benz W210 New Ice. Bagaimana kalau kita lompat ke belakang untuk gue ceritain seberapa nyaman dan seberapa luas bagian kabin baris keduanya. Ini dia kabin belakang dari Mercedes-Benz W210 New Ice, dan ini merupakan tempat favorit para pemilik New Ice dahulu kala teman-teman. Karena memang mobil E-Class atau Mercedes-Benz E-Class sudah levelnya itu eksekutif yang memang membutuhkan mobil yang super nyaman. Karena untuk sekarang aja gue duduk di sini rasanya masih sama nyamannya. Bahkan gue seperti bisa merasakan bagaimana sensasinya dahulu kala ketika memiliki mobil itu dan jalan-jalan di sekitar Jakarta. Wow, ini memang kursinya ya dari depan sampai di bagian tengah pun ini masih sama-sama empuknya. Untuk fitur-fiturnya di bagian belakang sini sayangnya untuk tipe klasik lagi-lagi belum diberikan fitur-fitur yang banyak seperti pada tipe Elegance ataupun Avantgarde. Tapi untuk bagian kacanya untungnya Mercy sudah memberikan power window teman-teman. Dan untuk fitur keselamatan, airbag 2 buah di depan dan di belakang sini belum ada airbag ya teman-teman. Biasanya ada set curtain di sini untuk mobil modern, tapi ini belum ada. Tapi Mercy menyediakan seat belt 3 titik untuk ketiga penumpang ya teman-teman. Jadi untuk keselamatan harusnya ini cukup mumpuni bersaing dengan mobil-mobil modern seperti sekarang. Dan di bagian tengah juga kalian mendapatkan sebuah armrest yang cukup besar dan nyaman banget. Dan di armrest ini juga ada 2 buah cup holder. Asik ya untuk naruh minuman-minuman kalian di bagian tengah sini, nggak usah ribet-ribet ke bagian door trim. Lagi kalau kalian pengen naikin headrestnya, tadi kan gue lipat ya headrestnya, kalian tinggal tarik aja nih via manual. Jadi gue pengen balik lagi ke depan buat gue kasih tahu berapa uang yang harus kalian bawa untuk membawa pulang Mercedes-Benz W210 klasik yang kilometernya masih tercatat di angka 30 ribuan. Let's go, kita balik ke depan. Wah, udah sampai di penghujung video. Saatnya sekarang gue ceritain untuk kalian yang nggak sabar pengen bawa pulang mobil ini yang odometernya masih tercatat di angka 33.000, kondisi sangat super istimewa, Mercedes-Benz W210 E230 New Ice tahun 1997. Nah, mobil ini kalian bisa bawa pulang dengan uang 135 juta rupiah dan tentunya kalian boleh banget nego lagi. Jadi memang mobil ini sangat mint condition, di mana untuk semuanya masih berfungsi dengan normal, bodinya masih orisinil semua dan tidak ada modifikasi apapun. Pecinta klasik, monggo dibawa pulang mobilnya.
Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, lanjut jalan-jalan pakai New Eye. Dah!